Ya, pemirsa, menjadi koordinator wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia tentunya adalah hal yang penuh tantangan, benar ya Pak ya. Tapi ini adalah langkah strategis Bapak untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang mungkin sebelumnya belum bisa tercapai oleh kabupaten lain gitu. Ya, ya. Kalau kita berbicara terkait langkah Pak, langkah awal apa nih yang akan Bapak ambil? Atau mungkin ada sektor yang memang sudah Bapak persiapkan, oh sepertinya sektor ini nih yang paling bisa untuk menjadi langkah awal gitu. Kami mempunyai langkah banyak sekali program nih. Kalau saya katakan ini mungkin segmen ini nggak cukup, mungkin 1-2 jam baru selesai. Saya ambil contoh bahwa dengan setiap kabupaten itu mempunyai potensi bermacam-macam. Kita lihat di sudut mana kita memandangnya dulu. Bahwa Jawa Timur ini mempunyai SDM, sumber daya manusia yang luar biasa. Nomor 2 se-Indonesia telah Jawa Barat jumlah penduduknya. Ini adalah potensi. Di kondisi COVID seperti ini kita harus tentang kearifan lokal menjadi penting buat kita. Kita wajib mencintai kearifan lokal. Dan setiap desa, setiap kabupaten itu mempunyai potensi-potensi bermacam-macam. Contoh pertanian, di Jember surplus beras, 200.000 ton surplus berasnya. Sedangkan di kabupaten lain ada beberapa kabupaten yang memang tidak punya sawahnya kecil produksinya. Padahal penduduknya juga padat, butuh daerah-daerah industri ya, seperti beberapa daerah seperti daerah di Gresik, di daerah Mojokerto itu daerah-daerah industri yang memang kecil sedikit lahan sawahnya. Dan kami di Jember ini lahan industrinya kecil, persawahannya besar, luas sekali dan ini bisa dikolaborasikan Mbak Vera. Kita kolaborasikan apa? Ya kita saling jual. Beras kita dibeli oleh Mojokerto dan Mojokerto ada produksinya, kita beli di kita. Gitu. Ini harus kita lakukan. Satu, ini tentang pertanian. Banyak sekali produk-produk pertanian di kabupaten lain harus kita beli sendiri. Kita saling tukar menukar. Kita ada semen di Jember. Bagaimana kita bisa menjual semen di tetangga kita masing-masing. Kita nggak usah mikirin di luar negeri dulu ya. Kita mikirin di daerah kita. Ini bagian dari cinta terhadap daerah kita. Kalau kita sudah mencintai milik produk kita sendiri, untuk keluarnya lebih gampang. Ya. Potensi kekuatan masyarakat jumlah SDM yang sumber daya manusia yang besar ini itu adalah market, adalah pasar. Kita nggak usah pusing-pusing cari pasar jauh-jauh. Kalau kita memang hebat di pasar kita sendiri di 29 kabupaten di 9 kabupaten kota di Jawa Timur ini, barulah kita bisa eksis keluar. Dan kalau kita mencintai dan ini terjadi transaksi yang bagus dan continue ya, dan terus continue ini terjadi transaksi, maka yang terjadi adalah efisiensi. Biaya transportasinya, delivery-nya murah, dan akan terjadi efisiensi. Kalau terjadi efisiensi, maka ongkos produksinya murah. Begitu ongkos produksinya murah, kita akan bisa menaikkan mutu yang lebih bagus. Begitu mutunya lebih bagus lagi, justru kita lebih kompetitif dengan di daerah lain. Otomatis akan laku sendiri itu barang kita. Ya, ibarat sumber itu Mbak, sumber itu Indonesia ini luas nih, Indonesia ini. Ya, kami punya ada 400 lebih kabupaten se-Indonesia ini. Kalau kita ibarat sumber, di Jember ibarat air yang tenang, Jawa Timur ini menjadi titik kekuatan sumber air, titik putaran perekonomian yang kuat, maka air yang seluas Indonesia ini akan tertarik dengan titik sumber yang satu itu. Itu filosofinya. Siapa itu? Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi bagaimana kita bertransaksi antar kabupaten satu dengan yang lain. Dan ini akan kita wujudkan dan kita kita meetingkan bersama-sama, nanti kita tunjukkan potensi-potensi apa dengan harga-harga yang kita tampilkan antara kabupaten, dan di situ akan terjadi, saya sangat yakin akan terjadi transaksi yang bisa menghidupkan antar kabupaten satu dengan lain. Yang kedua Mbak, one way ticket. Bagaimana one way ticket ini terusan untuk pariwisata. Beli tiket satu bisa keliling Jawa Timur. Di Jember punya banyak tourism objek ya, ada objek wisata di Jember ini, di kabupaten lain juga punya. Bagaimana beli satu tiket bisa keliling kemana-mana, berlaku 1 tahun, gitu ya, berlaku 1 tahun, dan itu akan menjadi efisien. Katakan satu tiket harga 1 juta atau 500.000, tapi bisa keliling se-Jawa Timur semua lokasi-lokasi wisata. Ini kan keren ini, keren sekali. Dan apalagi sekarang di musim saatnya sekarang digitalisasi ya. Digitalisasi ini mau tidak mau harus mau, setiap kabupaten manapun harus data integrasi. Iya. Integrated system itu harus kita lakukan di seluruh kabupaten di khususnya Jawa Timur. Ada pertanian, ada pariwisata yang sudah disinggung Pak, jelas nyata.
sesuatu yang bisa dilihat dan sesuatu yang bisa diraba. Tapi bagaimana tadi yang Bapak sampaikan tentang kearifan lokal di Jawa Timur, sesuatu yang hanya berkaitan dengan rasa, cipta, dan karya gitu Pak. Itu seperti apa nanti Bapak mengkolaborasikannya gitu? Ya, itu tadi satu contoh ya. Di satu kota seperti di daerah Kabupaten Mojokerto katakan, mereka tidak punya produksi kopi, Pak. Tidak punya tanah, lahan kopi nggak punya mereka. Ada sedikit sekali. Kita punya produksi kopi yang sangat besar. Nah, kita kolaborasi. Kita bekerja sama bagaimana kopi kita ini dipakai oleh Mojokerto. Jadi Mojokerto bisa memakai kopi-kopi kita, gitu. Kemarin kami ke sana itu ke Mojokerto, ada festival kopi di Mojokerto. Alangkah berani mereka mendeklarasikan festival kopi di Mojokerto, sementara Mojokerto tidak menghasil kopi. Sementara di Jember ini kopinya 12.000 ton per tahun, 12.000 ton per tahun, ya. Ini tidak ada festival kopi di Jember. Ya, kita hanya sebagai lahan sawah saja. Nah, ini kalau kita kolaborasikan tentu sangat istimewa. Iya. Nah, ini di segmen 2, pertanyaan terakhir Pak, terkait tadi menyinggung pariwisata. Pariwisata erat kaitannya dengan budaya gitu. Kita di setiap daerah memiliki budaya yang beda-beda Pak. Tentunya akan menjadi tantangan tersendiri dan tidak kemungkinan untuk adanya asimilasi atau akulturasi akan susah ya Pak ya, karena setiap daerah akan memiliki stereotipnya sendiri terhadap budaya. Itu seperti apa Pak kalau misalkan kita berbicara tentang budaya gitu? Pernahkah nggak kita memikirkan satu lidi itu kalau dikerjakan sendiri tidak akan bisa membersihkan apa-apa. Sama budayanya, kalau dikumpulkan menjadi satu, akan menjadi satu kekuatan. Ini filosofinya. Filosofi untuk membuat inovasi kita bersemangat untuk bermacam-macam budaya. Tidak perlu kita mengelompok-ngelompokkan sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama mengegulkan budaya kita ini. Siapa nanti yang akan bakal hadir untuk menikmati budaya itu? Orang-orang kita sendiri. Dan kalau sudah orang-orang kita sudah mencintai budaya kita, untuk menarik wisatawan dari luar Jawa Timur itu akan semakin mudah. Ibarat ini tadi, bisa membersihkan dan bisa untuk meningkatkan budaya kita lebih bagus lagi ke depan. Lebih bagus lagi ke depan ya Pak ya. Tentunya diharapkan dengan Bapak sebagai Ketua APKASI ini mempermudah jalan untuk bagaimana bersinergi dengan kabupaten-kabupaten lain. Persis, Pak, perbincangan kita ini masih sangat menarik, tapi kita harus jeda dulu Pak. Nantinya kita akan bahas langkah apa sih Pak, terus karena masih di situasi pandemi dan ini tantangan juga harus kita perhatikan gitu ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, saat lagi akan melanjutkan perbincangan dengan Bapak Hendy Siswanto selaku Koordinator Wilayah APKASI Jawa Timur.